Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emraja Novalanan dengan NPM A1L023027. Di sini saya akan menjelaskan materi motivasi dalam belajar. Yang pertama itu definisi dari motivasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang tuh terus bergerak untuk mencapai tujuan mereka. Nah, kalau di dalam belajar, motivasi belajar itu adalah semangat yang ada pada dalam diri siswa agar mereka tuh terpacu dan semangat untuk belajar dan meningkatkan prestasi mereka. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari motivasi belajar itu sendiri. Ada 3 fungsi di sini. Yang pertama itu sebagai penggerak. Berarti seperti yang kita tahu, motivasi itu bisa untuk menggerakkan semangat belajar pada dalam diri siswa. Sebagai contoh, saya akan jelaskan bahwasannya motivasi sebagai penggerak itu bisa kita ambil contoh seperti eh, kendaraan. Nah, ibarat kendaraan tanpa bahan bakar, otomatis kendaraan itu tidak bisa berjalan. Begitu juga dengan motivasi. Nah, kalau di dalam belajar, dengan adanya motivasi ini, siswa itu menjadi lebih terpacu untuk dalam belajar. Nah, kalau tanpa adanya motivasi, apa yang akan terjadi? Siswa akan jadi malas belajar, malas membuka buku. Terus bisa juga siswa tersebut bahkan tidak akan belajar sama sekali. Tapi dengan adanya motivasi di sini, motivasi itu bisa menjadi penggerak agar siswa itu terus belajar. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menentukan arah. Jadi bukan hanya sebagai penggerak, teman-teman. Bahwasannya motivasi di sini juga bisa menentukan arah dan tujuan siswa itu sendiri. Kita ambil contoh, ada siswa yang ingin menjadi guru, ada siswa juga yang ingin menjadi dokter. Nah, dengan adanya motivasi, mereka bisa menentukan tujuan dan arah kemana mereka akan berkarir nanti. Misal, yang ingin menjadi dokter, mereka akan belajar tentang biologi, mereka akan belajar tentang kimia. Begitu juga yang ingin menjadi guru, mereka akan belajar hal-hal yang menunjang agar mereka bisa mencapai tujuan dan arah yang mereka inginkan. Disitulah fungsi motivasi sebagai menentukan arah dan tujuan. Yang ketiga yaitu fungsi motivasi sebagai penyeleksi perbuatan. Nah, jadi motivasi di sini teman-teman bisa menyeleksi apa saja hal-hal yang harus diprioritaskan dan apa saja hal-hal yang harus ditinggalkan. Misal, ketika siswa sedang dihadapkan dengan ujian, mereka akan dihadapkan dengan dua pilihan. Mereka mau belajar atau mau bermain. Nah, di sini fungsi motivasi, teman-teman. Bahwasannya dengan motivasi, siswa itu bisa memilah, bisa menyeleksi apa hal yang menurut mereka itu lebih penting. Tentu saja, jika siswa mau ujian, otomatis mereka akan memilih belajar. Nah, begitu fungsi motivasi sebagai penyeleksi perbuatan. Jadi siswa itu bisa memilah mana perbuatan yang harus diprioritaskan dan mana perbuatan yang harus ditinggalkan. Kemudian ada teknik agar dapat meningkatkan motivasi belajar dalam diri siswa itu. Yang pertama yaitu menerima siswa apa adanya. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwasannya setiap siswa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka di sini peran guru adalah menerima apapun kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada dalam diri siswa. Mungkin ada siswa yang mahir di bidang seni, ada juga yang mahir di bidang matematik, ada juga yang mahir di bidang olahraga. Nah, itu tidak bisa kita sama ratakan, teman-teman. Jadi, jadi guru di sini harus bisa menghargai bahwa setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda. Dengan begitu, siswa itu menjadi merasa lebih diperhatikan dan merasa lebih dihargai. Kemudian, ciptakan rasa aman dan nyaman. Jadi, agar siswa itu menjadi termotivasi dalam belajar, tentu kita sebagai guru harus menciptakan suasana rasa aman dan nyaman sehingga siswa itu bisa belajar tanpa adanya rasa tekanan dari pihak manapun. Dengan siswa belajar tanpa adanya tekanan, tentu itu akan dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, misal ruang kelas yang aman, dipenuhi dengan fasilitas yang baik, otomatis itu akan menunjang dan meningkatkan motivasi belajar dalam diri mereka. Yang ketiga yaitu untuk mengenali potensi siswa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya setiap anak, setiap siswa itu memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Nah, di sini kita sebagai guru
tentunya harus bisa mengembangkan potensi apa saja yang bisa ada pada diri mereka itu, sehingga siswa itu bisa merasa lebih diperhatikan dan merasa lebih dihargai. Otomatis semangat mereka belajar, motivasi mereka dalam belajar akan meningkat juga. Yang kemudian yang teknik selanjutnya yaitu adalah komunikasi yang terbuka. Jadi sekali-sekali kita sebagai guru tuh memberikan kesempatan untuk siswa kita itu bisa menyampaikan pendapat dan opini mereka, apa saja keluh kesah mereka. Nah, dengan begitu teman-teman, siswa itu merasa didengarkan, merasa mereka itu ada. Dengan begitu otomatis motivasi mereka juga akan meningkat. Ya, kemudian yang menurut Nasution, teknik untuk meningkatkan motivasi belajar itu ada 4. Yang pertama itu adalah guru yang antusias. Guru yang antusias dalam mengajar itu akan menular kepada siswa, teman-teman. Jadi, misal guru ini semangat dalam mengajar, otomatis siswa akan terbawa juga untuk semangat dalam belajar. Berbeda dengan halnya jika guru tersebut monoton dalam proses pengajaran, otomatis siswa itu tidak akan bisa menangkap dan menyerap pelajaran dari guru itu dengan sungguh-sungguh gitu. Yang kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi belajar itu teman-teman tidak hanya terlalu fokus pada pemberian materi, tetapi juga diselingi dengan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, sehingga siswa itu tidak akan merasa bosan akan pembelajaran yang mereka sedang lakukan. Yang ketiga yaitu hargai setiap usaha yang dilakukan oleh siswa. Misal siswa itu berhasil menjawab pertanyaan dari guru, berilah apresiasi sehingga mereka akan semangat dalam belajar dan meningkatkan prestasi mereka. Yang keempat yaitu untuk memberikan kritik yang positif. Nah, jadi teman-teman, penting di sini untuk kita memberikan kritik yang positif yang tidak menjatuhkan mental siswa itu sendiri. Jadi kritik yang di sini yang harus kita berikan sebagai guru adalah kritik yang membangun, sehingga siswa itu tuh tidak merasa disalahkan atas perbuatan yang mereka lakukan, melainkan dengan kritik ini mereka bisa menjadi mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.